Hai teman-teman, apa kabar? Masih masuk di awal tahun 2021. Dan kayaknya nih awal tahun menurut saya sangat penting loh untuk mengatur keuangan nih. Dan saya sudah bersama dengan sahabat saya nih ahlinya. Hai Meta. Hai Jenny. Dan kita nih akan ngebahas nih dari kacamata seorang financial planning, di mana financial planning itu tahun kerbau ini masih sangat dibutuhkan juga loh. Masih ingat nggak? Tahun kemarin awal tahun Jenny Feng Shui juga membahas bersama dengan Meta nih. Pas tahun tikus Logam. Sekarang kerbau logam juga ya? Iya betul. Dan Oke. dan pasti kepake loh Met. Tahun kemarin tuh tipsnya bener-bener bagus banget buat teman-teman saya sekalian. Semoga tahun ini juga ya. Semoga ya. Dan ini Met, kayak kalau ngomong masalah kondisi sekarang ya, kita masih masuk ke dalam kondisi pandemi ya. Jadi sepertinya kayaknya tuh kok di rumah aja, kerja juga jadi kurang maksimal, nggak tahu nih keuangan akan seperti apa gitu loh. Nah, abis liburan pula nih Met, jadi awal tahun abis liburan yang nggak jelas, di mana korban COVID semakin tinggi. Iya. Nah, coba sekarang dari kacamata Meta ya, kita tanya dulu sama Meta, baru saya akan ngebahas nih teman-teman. Kira-kira menurut Meta, tahun 2020 kemarin itu ya, dampaknya gimana sih menurut kamu dari segi finansial? Oke, aku inget banget tuh Jen, waktu awal tahun 2020 kemarin, waktu di awal kan si Jenny sebenarnya bilang tahun ini tuh, tahun tikus tuh harus berhati-hati. Yes, betul. Waktu itu kebetulan emang pas awal tahun 2020, inget nggak? Betul, kita buat juga. Kita ada banjir, terus Betul. ada kebakaran di Australia, terus Yes, awal-awal Februari itu udah mulai COVID naik gitu ya. Karena over energy juga secara Iya. Feng Shui teman-teman. Nah jadi ternyata waktu itu kita bilang memang harus hati-hati nih tahun tikus gitu Betul, kan. Dan betul. ternyata memang itu bener banget. Ternyata kita banyak terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi kita, terutama yang pandemi itu. Dan pandemi itu ternyata efeknya kan sangat banyak ya Jen. Awalnya mungkin orang fokus soal kesehatan fisik, tapi mau nggak mau itu berdampak pada keuangan. Karena apa? Karena pandeminya ini berkepanjangan, nggak kelar-kelar gitu kan. Betul. Jadi akhirnya ya mau nggak mau kita harus berusaha bertahan hidup. Orang pertama fokus sehat, tapi masalahnya ternyata sehat itu butuh biaya. Iya betul. Ya nggak? Dan ternyata sehat itu juga kalau nggak ada uangnya juga nggak bisa sehat. Jadi yang mana duluan gitu ya? Deh ya. Jadi mana telur mana ayam nih. Sehat dulu atau uang dulu? Betul gitu kan ya. Kalau nggak punya uang kepikiran malah jadi sakit. Tapi kalau apa namanya punya uang kebanyakan juga malah sakit takut juga. Jadi emang harus cari yang jadi pas. Gimana dong gitu. masalah keuangan nih Meta? Nah, Pusing juga. Tadi kan karena udah ada pandemi itu efeknya ke keuangan dan ternyata memang terjadilah resesi ya kan, dan bukan cuma di Indonesia aja tapi secara global resesi itu terjadi. Nah ternyata memang bisa diprediksi resesi ini bisa jadi agak lama. Kenapa? Karena kita tahu pandeminya aja sekarang belum kelar, ya nggak sih? Yes. Sekarang ini orang tuh banyak bicara tentang vaksin. Jadi vaksin ini dianggap sebagai game changer lah ya gitu. Maksudnya sesuatu yang kita harapkan bisa langsung merubah segalanya jadi lebih baik. Tapi kita tahu sekarang ini juga masih awal banget nih masa-masa kita mau kasih vaksin. Jadi artinya nih antriannya juga masih agak panjang kan sebenarnya. Jadi sepanjang 2021 ini menurutku sih memang masih penuh ketidakpastian ya. Secara ekonomi Karena itu tadi resesinya sudah berlangsung tahun kemarin dan sekarang masih terjadi. Berlangsung. Walaupun bisa dibilang awal pemulihan, tetapi itu tadi pemulihannya juga nggak akan dalam waktu cepat gitu. Jadi artinya di tahun 2021 ini kalau buat saya nih soal keuangan bener masih sangat perlu diperlakukan dengan sangat hati-hati supaya kita bisa bertahan di masa-masa yang tidak pasti ini, supaya kalau misalnya pun nanti pandemi tetap berjalan kita tetap kuat, pandemi selesai kita tambah kuat lagi. Tapi sebentar teman-teman ya, kayaknya saya masih tanya sama Meta nih. Meta, tahun kemarin kan kita membahas bahwa kondisi tahun tikus itu, kalau dalam Feng Shui itu kan ada 12 sio, dan itu siklus kan berulang 12 tahun. Jadi kondisi tahun tikus kemarin itu 2020 itu terjadi kan 2008. Di mana 2008 itu kita juga mengalami World Economic Crisis. Nah, 2008 tahun tikus, 2009 tahun kerbau. Sekarang juga 2020 tahun tikus, 2021 tahun kerbau. Nah, menurut Meta nih dari segi kacamata seorang ahli finance, perbedaannya apa sih gitu yang lama sama yang sekarang? Nah, iya sih memang bener ya, tahun 2008 itu juga terjadi krisis. Terus kita kemarin 2020 juga krisis. Kalau yang pasti sih kalau menurutku ya 2008 itu memang krisis ekonomi dunia itu memang terjadi karena memang permasalahan ekonomi gitu ya, moneter segala macam. Tapi kalau yang sekarang ini kan ada hal lain yang menyebabkan si krisis itu yang berdampak pada ekonomi, yaitu si penyakit tadi, virus tadi yang menyebabkan
terganggunya ekonomi. Karena apa? Karena virusnya itu benar-benar menyebar cepat ke seluruh penjuru dunia gitu. Kalau dulu-dulu tuh pernah ada juga krisis yang terjadi karena virus, tapi biasanya tuh nggak menyebar secepat itu ke seluruh dunia gitu. Kadang-kadang dia hanya misalnya di suatu negara tertentu atau di suatu area tertentu. Tapi kalau sekarang tuh kan benar-benar area kena semua. Jadi memang dampaknya bisa dibilang ya kali ini akan lebih besar. Karena lebih besar bisa juga jadi lebih lama gitu loh. Jadi memang artinya ini tuh masih banyak yang tidak pasti. Memang walaupun kita tadi bilang kita orang berharap pada vaksin, tapi kita sendiri tahu ternyata virusnya sendiri cepat bermutasi. Jadi vaksinnya nih, penemuan vaksin nggak bisa ngejar sama penyebaran virus ataupun permutasian virus itu. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang di luar kendali kita gitu loh sebenarnya. Jadi memang kitanya harus benar-benar in tune sama diri kita sendiri, apa yang bisa kita pertahankan, apa yang bisa kita kelola ya kita kelola dengan baik supaya kita tuh itu tadi jaga diri. Kalau bisa kita nggak kena virus, kalaupun kena keuangan kita, bisa tambah. Kalau juga gara-gara virus tuh keuangan bisa bermasalah dan itu dampaknya bedanya dari yang lalu begitu kali ya. Jadi dampaknya kalau yang lama itu keuangan itu nggak ada penyakit, emang betul seperti keuangan. Dan kalau krisis keuangan tuh kita berpikir pemerintah harusnya take actions dong, bisnis tuh nanti akhirnya harus begini dong. Terus kita sebagai pekerja kita tinggal berpikir udah pokoknya saya kerja aja. Tapi kalau sekarang tuh nggak bisa gitu loh. Kita nggak bisa cuma lihat pemerintah sekarang udah berusaha setengah mati, tapi kan ya itu tadi perubahannya tuh terlalu cepat juga. Jadi mau nggak mau emang kitanya juga harus jaga diri masing-masing dan kitanya sendiri juga harus take action untuk saling jaga satu sama lain juga gitu loh. Tentunya untuk masalah keuangan itu kita harus persiapan deh kayaknya Meta ya, bener kan? Betul. Jadi artinya keuangan diri sendiri, karena mau nggak mau kalau diri sendiri aman, mudah-mudahan yang lain juga ikut aman. Betul. Jadi ini kayaknya dari tadi kamu ngomong itu kesehatan, terus kesehatan berarti ini kayaknya ada dampaknya kesehatan dan keuangan. Menurut kamu tuh gimana kesehatan dan keuangan itu pentingnya di tahun kerbau ini? Nanti saya akan bahas dari Feng Shui. Ya ternyata memang dengan adanya pandemi ini kita baru nyadar bahwa itu suatu hal yang saling berkaitan ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, yang namanya uang itu emang nggak pernah berdiri sendiri gitu. Artinya gini, artinya uang itu sebenarnya dia akan uang itu sebenarnya bukan tujuan juga. Jadi uang itu akan kalau kita bicara uang, kita tuh bicara banyak aspek gitu kan. Kita bicara kehidupan yang keseluruhan, bukan cuma uangnya aja. Kita nggak cuma ngomongin ke ekonominya, tapi kita ngomongin kehidupan yang lain-lainnya. Kesejahteraan rakyat gitu kan. Nah, sejahtera itu kan banyak. Orang bilang sejahtera tuh kalau punya uang, tapi ada bilang enggak. Sejahtera tuh kalau happy, kalau bisa jalan-jalan, kalau bisa ngobrol-ngobrol, ketemu teman. Itu karena aspek kan visi manusia itu kan banyak nih. Nah, aku mau tanya sekarang sama Jenny tuh. Ya. Artinya kalau kita ngomongin hidup, kita ngomongin manusia itu kan aspeknya juga banyak ya. Ada fisik, ada mental, ada efek-efeknya finansial, segala macam, profesional, pekerja. Jadi itu semua tuh akan ujung-ujungnya akan ngaruh ke uang gitu kan. Kalau kita kerja bener, uang akan datang. Kalau kita happy, ceria, mau belajar, mau nggak mau kalau makin sukses uang akan datang juga. Jadi sebenarnya uang itu tarik-tarikan antara kita. Nah, Feng Shui kan ngomongin kayak gitu tuh Jen. Ya tapi sih memang benar sih, Feng Shui itu orang suka salah gambarannya. Bahwa Feng Shui sebenarnya bukan ujung-ujungnya tuh ya, coba lihat pemirsa. Bahwa ujung-ujungnya Feng Shui itu bukan ke uang. Orang tuh salahnya di situ. Jadi Feng Shui itu akhirnya adalah ilmu keseimbangan. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal uang, kita harus lihat lagi di balik uang itu ada apa. Jadi kayak misalnya banyak orang kan bilang, gara-gara sakit nih keuangan terganggu gitu ya. Nah, tapi artinya kenapa sampai bisa sakit? Ini bukan masalah uangnya gitu kan. Atau kalau misalnya ada yang bilang, rumah tangga tuh berantakan gara-gara ekonomi. Iya. Sebenarnya kita padahal bukan uangnya. Nah, itu dia. Nah, tapi gini Matt. Jadi saya akan tanya lagi nih ya. Kita diskusi bareng deh ya. Masalah resesi ini kayaknya penting banget ya teman-teman. Resesi itu kok kalau saya di YouTube saya yang lama-lama itu saya bilang bahwa resesi itu terjadi sekitar bulan Oktober gitu ya. Apakah benar secara kuartal ketiga lah ya mungkin kamu secara ekonomi. Nah coba kalau dari gambaran kamu itu efeknya itu resesi itu apa sih terhadap kondisi tahun ini? Nanti juga saya akan membahas dari tahun tikus ke kerbau itu. Oke, resesi itu kan sebenarnya bisa dibilang pertumbuhan ekonominya menurun ya, negatif. Melambat atau turun? Coba yang saya melambat ya. Tapi kan? ketika dia melambat 2 kuartal berturut-turut, itu artinya dia sudah masuk ke masa resesi. Gitu.
gitu ya. Artinya kan kita masih nggak tahu nih di semester ini apakah masih melambat atau sedikit agak naik. Tapi ketika naik pun kan kayaknya prediksinya mungkin masih minus juga. Jadi artinya ya masih turun, masih pertumbuhan ekonominya masih negatif. Ketika pertumbuhan ekonomi itu negatif, artinya apa? Yang tadinya mungkin orang banyak transaksi kan transaksi berkurang. Karena transaksi berkurang, otomatis peredaran uang juga berkurang. Ya nggak sih, kita lihat kan banyak bisnis tutup, banyak perusahaan pengurangan. Jadi orang nggak dapat gaji, terus pebisnis juga kan mau invest ragu-ragu. Jadi yang punya uang nyimpen, tapi yang nggak punya uang dia bingungan gitu. Jadi mau nggak mau terjadilah pertumbuhan ekonomi yang negatif. Nah makanya dalam hal ini pemerintah yang biasanya turun tangan duluan, makanya muncullah kebijakan-kebijakan macam-macam kan, kebijakan untuk bansos. Jadi pemerintah memberi bantuan langsung kepada masyarakat, jadi supaya duitnya digelontorin tuh kan, kayak gitu. Belum lagi pemerintah, apalagi government spendingnya banyak, makanya pemerintah akhirnya sekarang tahun ini kan mulai lagi tuh bangun-bangun infrastruktur. Apa? Karena dengan ada proyek kan ekonomi muter lagi gitu ya. Lebih hidup lagi. Terus belum lagi apalagi insentif-insentif buat usaha, insentif pajak, insentif untuk kredit lah segala macam. Jadi artinya emang dari sisi pemerintah akan memberikan sebanyak mungkin stimulus supaya ekonomi ini bergerak lagi. Tapi di sisi kitanya gimana nih masyarakat? Udah siap nggak untuk bergerak lagi? Artinya bergerak lagi pun kan juga hati-hati ya, gitu. Oke. Untuk itu sebentar teman-teman, saya akan cerita dulu nih masalah kayak bergeraknya hati-hati ini. Nah, ini dia nih yang terjadi ya, bahwa tahun tikus ke tahun kerbau tuh Meta. Saya waktu tahun kemarin ngomong sama kamu ya, Meta, this is everything will be start from zero. Jadi tahun kemarin tuh 0, dari tikus ke kerbau tuh 1, dari 0 ke 1. Jadi tuh kalau orang ngerangkak tuh secara feng shui 0 ke 1 kan bergeraknya, aduh masih baru umur 1 tahun gitu, belum bisa apa gitu ya. Ibarat kan bilang kan menstimulus ekonomi. Sedangkan tahun kerbau ini kalau secara feng shui itu adalah tahun yang penuh perjuangan dan kerja keras coba. Nah kalau dikaitkan dengan tadi kondisi pemerintah yang ngasih stimulus ekonomi, padahal kita bergeraknya harus ekstra kerja keras gitu ya. Jadi itu akan dampaknya terhadap keuangan 2021 akan seperti apa tuh Mbak menurut kamu yang Aku sih bener banget ya kalau memang dari sisi feng shui ngelihatnya seperti itu, bahwa ini tahun yang penuh dengan kerja keras. Memang iya, untuk kita keluar dari kondisi resesi itu mau nggak mau memang harus kerja keras gitu. Resesi tambah pandemi lagi ya. Betul. Jadi artinya ya pemerintah ini bekerja keras gitu ya. Tinggal kitanya mau nurut atau enggak gitu kan. Kadang-kadang orang sering gitu ya mengkritik pemerintah. Kenapa sih nggak lockdown aja? Kan biar paling nggak penyebarannya ini dulu. Tapi to be honest, kalau menurutku ya kita memang we cannot afford lockdown juga gitu loh. Kita tuh bukan tipe untuk seperti itulah ya. Dan memang lockdown itu juga costnya akan sangat mahal. Kita tuh kan negara yang sangat besar dengan 270 juta jiwa penduduk, itu kebayang kalau itu lockdown makin mundur lagi itu semua. Jadi emang ini pilihan yang sulit. Tapi artinya ya kalau kita percaya bahwa kita akan melalui ini sama-sama, ya kita harus ikuti juga peraturan pemerintahnya. Kalau ada larangan ini ya udah ikuti gitu. Misalnya bekerja WFH tuh 75% ya mungkin kita ikuti. Sekolah tidak dengan tatap muka dulu ya kita ikuti dulu untuk sementara. Jadi mau nggak mau emang kita harus bergerak dengan rambu-rambu yang ada gitu loh. Ibaratnya orang tuh 0 ke 1 ya udahlah emang pelan-pelan, jadi ikut aja lah aturan, jadi ajarin ya ikut aja. Tapi gitu emang ya. Harus bergerak gitu ya. Iya. Betul, emang tahun ini pergerakan akan cenderung harus seperti kerbau, tidak seperti tikus. Kalau tikus kan up and down, sangat spekulatif. Kalau sekarang enggak. Gitu ya. Iya, kalau sekarang benar-benar emang agak geraknya satu-satu. Jadi bergeraknya tuh kerja keras gitu, kerja cermat gitu. Nah, sebentar Meta, kayaknya ini penting banget nih. Kita harus dapat tips dari Meta nih untuk tahun 2021 yang harus penuh perjuangan. Itu kira-kira untuk masalah keuangan ya. Kita itu harus pegang uang cash atau harus nabung, sementara tabungan juga kita ngetok-ngetok tabungan nggak ada yang ditabung gitu ya. Nah ini tips kamu gimana sih untuk keuangan dan cash flow tahun 2021 ini? Oke, jadi nih kita tadi udah bicara panjang lebar, kita sekarang bicara tips yang memang praktikal bisa kita lakukan on a personal level gitu ya. Tadi kan memang Uka udah bilang ini tahun yang penuh tidak pasti, jadi kita harus hati-hati. Artinya uangnya itu harus kita jaga bener-bener gitu ya. Jadi memang banyak orang tanya, kalau sekarang tuh banyak orang jadi pegang cash, karena apalagi kan ketika kemarin ekonomi tidak pasti, semua orang tuh konservatif. Jadi pokoknya dikumpulin aja uang cashnya, ataupun kalau nabung tuh instrumen-instrumen yang pasti-pasti kayak nabung emas. Gitu. Makanya emas kan tahun lalu harganya naik tinggi. Logam lagi bagus juga sih. Ya, jadi tapi menurutku nih ya, memang kata orang kan cash is the king. Yes. Ya. Tapi saya punya sahabat, dia seorang business coach, dia bilang justru cash flow is King Kong. Kebalik. Nah, sekarang si Kingnya juga bisa takut sama King Kong, ya nggak sih?
Jadi artinya gini, uang cash itu perlu, tapi kalau cashnya nggak muter, cashnya nggak flowing, ya percuma juga, ya nggak Jen? Jadi artinya kalau kita cuma nyimpen aja, kita berharap dia berkembang, tapi ya dia nggak akan berkembang sebanyak mungkin juga, karena kan serba tidak pasti juga sekarang. Tapi mau nggak mau di situasi sekarang ini kita tetap butuh konsumsi, untuk tetap hidup kan kita tetap harus konsumsi, ya nggak sih? Kita tetap harus jaga diri, kita tetap harus makan, kita tetap harus beraktivitas seberapapun itu ya. Gitu. Jadi artinya justru kita tuh harus mulai sedikit demi sedikit memastikan uang kita tuh muter. Jadi kalau ya memang teman-teman sekarang mungkin kena PHK, ya usahalah apapun supaya uangnya muter, supaya tetap beraktivitas. Tapi realistis lah ya. Realistis. Ketika para pengusaha nih bingung kan, bisnis nih berubah ya, cari cara yang kreatif untuk bisa memulai bisnis yang cukup terukur ya, terhitung nih resikonya, tapi at least ngikutin perkembangan aturannya juga supaya tetap muter. Karena itu tadi, kalau nggak muter, ini resesinya makin nggak kelar-kelar. Tapi bener sih, saya suka banget Meta. Jadi tadi orang sekarang tuh pada kecewa karena gila untuk megang uang cash, misalnya untuk tabung aja nggak bisa, ya nggak apa-apa, yang penting kan kita muter kan. Iya. Dengan kita bisa hidup sehari-hari, uang itu berputar, dapat terus habis. Dia nggak usah takut teman-teman sekalian. Tips dari Meta tadi bagus, dan memang tips dari Feng Shui saya nih terakhir, bahwa tahun kerbau itu memang tahun yang penuh perjuangan. Jadi setiap langkah kehidupan itu perlu dipertimbangkan dengan efisien dan efektif. Tapi tentunya harus optimis ya Meta ya, karena nggak bisa juga kalau kita nggak mau kerja keras gitu kan. Kerbau kerja keras. Ya sih. Pasti tentunya kerja keras ini akan membuahkan hasil gitu. Dan ditambah dengan tips dari Meta tadi, bahwa kita harus mengatur keuangan seperti cash is king kong katanya, biar cash flow is king kong, biar supaya bisa mengalir. Jadi don't worry kalau kita tabungan itu akhirnya keluar, yang penting ada pemasukan gitu. Jadi jangan takut kalau mau ditabung juga nggak. Tapi juga maksudnya tetap harus jaga-jaga ya. Jadi artinya kalaupun ada uang masuk juga jangan semuanya dihabisin, sebagian ditabung, yang tapi kalau dihabisinnya atau dikonsumsinya ya sesuai kebutuhan. Dan makanya sekarang kan orang akhirnya mungkin beli-belinya kan sekarang terbatas ya, karena kan toko terbatas. Akhirnya mungkin banyak orang udah deh kita lebih irit lah, lebih hemat. Kita beli-belinya lebih ke kita bantu sektor UKM. Jadi artinya kita juga membantu bisnisnya tuh bergerak secara semuanya gitu loh. Jadi artinya orang-orang terdekat kita segala macam tuh bisa saling bantu, saling support, bergerak gitu. Networking. Oke deh teman-teman, saya rasa tips dari kami berdua, Feng Shui dan Finance di awal tahun kerbau logam, buat teman-teman sekalian kita akhirin aja ya Meta ya. Terima kasih loh Jen. Iya, ternyata nyambung ya ngomongin keuangan. Feng Shui dan Finance itu penting tahun kerbau logam ini ya. Dan jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.